Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kalau tidak pakai gerakan namanya tidak optimis ya. Iya. Harus pakai gerakan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, coba bareng-bareng biar kompak semuanya. Ini karena situasinya info listriknya padam gitu ya. Nah, tidak ada bisa infokus ya, tapi nggak apa-apa lah. Walaupun seperti ini kita tetap berjalan. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Biar nambah semangat lagi, kalau saya bilang aba-abanya stand up, mohon semuanya berdiri. Setelah berdiri, bilangnya biar semangat pagi-pagi, biar setannya kabur, Allahu Akbar gitu ya. Ya kan? Kemudian kalau sit down, alhamdulillah tes ya. Oke, kita semuanya bergerak, pagi-pagi memang harus bergerak ya. Oke, stand up, Allahu Akbar. sit down, Alhamdulillah. stand up, Allahu Akbar. sit down, Alhamdulillah. stand up, Allahu Akbar. sit down. Alhamdulillah. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan yang super sekali. Super apa gudang garam? Oke, kalau super kan berarti jarum super. Kalau gudang garam berarti garam ya. Garam sekali kalau begitu. Oke, saya ingin sampaikan kepada Anda, kalau pagi-pagi itu memang harus ceria. Harus ceria, harus bersemangat, harus berenergi. Bahkan ada informasi kalau kita cermati itu, kalau kita misalkan tepuknya itu sangat meriah, gembira dengan ekspresi wajah yang luar biasa, sumringah atau sumringah, ya dengan gembira, maka insya Allah penelitian menyatakan akan terhindar dari penyakit yang namanya asam urat. Makanya tepuk tangan asam urat, terbebas dari asam urat. Oke, materi kita tentang fundraising. Kita diskusi saja lah. Saya juga kebetulan mengajar mata kuliah tentang fundraising di UIN Jakarta, di Fakultas Syariah ngajar fundraising, di Syariah juga ngajar. Kalau di kampus-kampus lain ngajar kewirausahaan. Nah, kalau di di Tarbiyah juga saya ngajar semester ini kewirausahaan. Nah, yang menarik saya ingin sharing kepada adik-adik semuanya, teman-teman Satgas ya. Satgas GAN. Tadi simulnya gimana ketua tadi? Narkoba no prestasi ya. Oke, coba. Narkoba? No. Saya begini. Gimana? Narkoba? No. Prestasi? Yes. Oke, kita bareng-bareng. Narkoba? No. Prestasi? Yes. Oke. Ini teman-teman dari Satgas GAN. Biasanya kalau Satgas itu partai Satgas. Ya kan? Yang saya terbayang bahwa Satgas, oh jangan-jangan partai PDI jangan ngundang nih ya. Nah, ternyata teman-teman dari UIN. Yang menarik tadi GAN, Gerakan Anti Narkoba. Saya jadi ingat narkoba itu juga ada kepanjangannya, narkoba. Apa? Wah. Ini pengalaman pribadi itu. Jadi narkoba itu ada kepanjangannya negara. NARKOB. N itu negara, A-nya itu akan, R-nya rusak, terus apa lagi? Kalau, terus O orang, B bejat, A akhlaknya. Jadi apa tadi masih ingat narkoba kepanjangannya apa? Negara akan rusak kalau orang bejat akhlaknya. Saya apresiasi teman-teman dari Satgas GAN ini mengkhususkan karena memang dalam catatan Intel mahasiswa itu rentan terhadap narkoba. Jadi ini luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat Anda semuanya. Nah, saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan pengalaman dulu, nanti baru kita akan menyampaikan materi.
Ketika saya mengajar mata kuliah fundraising di Fakultas Syariah, kemudian di dakwah, saya menyampaikan kepada mahasiswa itu UTS bagi saya tidak ada. UAS tidak ada. Sebagai gantinya bagaimana? Sebagai gantinya, karena materi tentang fundraising ada yang tahu artinya fund artinya apa? Dana. Ya kan? Fund itu dana, raising mencari dana, penggalangan dana. Saya sampaikan ke mahasiswa, materi fundraising kita tidak hanya teori saja, tapi praktek. UTS bagi saya tidak ada. Justru UTS adalah yang penggantinya apa? Wajib masing-masing satu orang itu mengumpulkan uang 1 juta rupiah. Bengong semuanya. Ya kan? Bengong semua. Tapi ada catatannya. Tidak boleh Anda meminta uang kepada orang tua Anda. Bagaimana caranya? Saya sampaikan. Caranya banyak. Fundraising itu ada yang namanya direct, ada yang namanya indirect. Direct itu berarti apa? Langsung, ada yang tidak langsung. Fundraising itu mencari dana, menggalang dana itu gampang sekali. Kalau mau orang tua kan gampang ya. Tapi saya tidak perkenankan mahasiswa itu minta dengan orang tua, karena khawatir nanti bahwa ada beban dari kampus. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana mereka kreatif mungkin untuk mencari dana masing-masing. Tadi disampaikan oleh ketua. Siapa ketua namanya? Farel. Wah, luar biasa. Siska mana Siska? Karena ada film yang itu Farel kan? Bahrel kalau ini. Oh, ini Bahrel. Oh, bukan Farel ya. Jangan-jangan kalau Bahrel ini orang Batak kali ya? Karena orang Batak sering bah gitu ya. Oke. Yang ingin saya sampaikan sebelum saya ceritakan kembali, arti dari fundraising itu proses mempengaruhi masyarakat. Karena intinya mencari dana ya. Jadi fundraising itu proses mempengaruhi masyarakat, baik perorangan atau lembaga, agar mereka menyalurkan dana untuk keperluan sosial atau keagamaan. Jadi intinya mencari dana, maka masing-masing sekreatif mungkin. Ada yang mahasiswa dia bisa membetulin handphone, servis handphone tahu ya. Nah, dia betulin servis handphone, kemudian dia buat kotak amal. Dia tidak memungut dalam 1 semester kata dia, khusus untuk mata kuliah fundraising. Dia tidak mengambil uang buat kebutuhan sehari-hari. Tapi silakan kalau memang sudah saya betulin, uangnya seikhlasnya taruh di kotak. Jadi metodenya itu ada yang dengan menggunakan keahliannya, yaitu dengan apa? Servis handphone, servis komputer, dan seterusnya. Bahkan ada juga yang menggunakan model selling, dengan berdagang dengan jualan. Saya bilang kalau kawan-kawan ingin berjualan, banyak sekali. Saya langsung unjukin tempatnya misalkan. Kalau di Ciputat ini yang kuenya murah-murah, kayak seperti harga di Pasar Senen itu subuh-subuh di Blok M itu ada di sekitar Alfamart gitu. Itu kuenya besar-besar. Kalau orang jual Rp2.000, Rp3.000, di situ Rp1.000. Artinya Anda beli cukup Rp1.000 dijual Rp2.000. Keuntungannya berapa berarti? Kalau Anda jualnya ada 300 berarti lumayan. Berapa berarti? Berarti lumayan Rp300.000. Itu cara melakukan fundraising dari keahlian. Keahlian yang ini yang kawan-kawan lakukan mahasiswa, teman-teman yang lain, karena saya ingin apa yang dinyatakan oleh Stephen Covey, orang yang sukses itu diantaranya find your voice and inspire other. Cari, apa artinya? Your voice apa artinya? Suara hati. Apa yang kita inginkan, apa yang sudah kita lakukan, find your voice and inspire other, dan inspirasikan kepada orang lain. Ini yang diantaranya bulan Juni yang kemarin ini, tanggal 2 Juni kalau tidak salah, di PPIM saya juga udah men-sharing ke teman-teman STF, mahasiswa penerima beasiswa.
Saya bilang Anda mendapatkan beasiswa masih untung, coba bantu untuk fundraising untuk STF. Nah ini ternyata bisa, bahkan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat mahasiswa lebih banyak lagi. Nah ini kembali tadi, karena tadi fundraising adalah mencari dana, menggalang dana baik secara langsung maupun tidak langsung, maka mahasiswa bisa melakukan tadi dengan apa tadi, dia dengan skillnya ya, dengan kaliannya tadi, mereka kaliannya tadi apa, skill service, dia keuntungannya atau biayanya. Ada yang dengan jualan tadi. Nah kalau Anda jual 3.000 berarti untungnya berapa? 2.000 itu kebayang. Nah ini yang bisa dilakukan, apalagi kalau Anda jualannya di pasar malam, pasar kaget gitu ya, di pasca sarjana itu. Pasca sarjana itu kan makanan 2.000 3.000 kan udah laku aja itu. Ya kan, apalagi makanannya yang nyentrik-nyentrik gitu ya. Itu bisa dijual dan itu cepat kalau memang tentunya ada kemauan, situ ada jalan. Ada juga yang menggunakan keahliannya dia dalam bidang bentabok. Tahu bentabok? Bentabok tahu? Marawis maksudnya. Nah, bentabok tahu bentabok? Ben kepret namanya. Kalau di kampung saya namanya ben kepret ya. Nah saya kebetulan memang asli dari BSD. Tahu BSD? Bukan Bumi Serpong Damai. Bekasi sonoan dikit. Jadi Bekasi sonoan dikit ya. Saya asli dari Bekasi, Kaliabang Bungur, dekat Harapan Indah. Tapi saya domisilinya di kampung hutan. Jadi orang hutan lah ya. Jadi saya pesan kepada Anda semuanya. Ini sekarang rata-rata semester berapa? Sampai semester 6 ya. Tapi saya lihat nih kalau yang perempuannya nih tampangnya masih semester 2 semuanya. Tapi pas lihat laki-lakinya semester 20. Oke, saya ingin pesan kepada Anda semuanya, nanti kalau sudah lulus S1 jangan puas dengan kuliah cuman S1 saja. Sekarang banyak beasiswa dalam negeri, luar negeri. Itu dengan kita kuliah lagi S2, S3 gitu ya. Itu S3 udah mentok ya. Tapi saya lihat ada juga yang paling tinggi itu S10 jurusan Bintaro Ciputat. Itu lama banget. Nah, itu lain ya. Nah, itu. Jadi minimal sekarang. Masa Anda kalah sama apa namanya? Ah, itu angkot ya. Kayaknya malah mantan kenek nih. Jadi yang kembali tentang fundraising, mahasiswa itu bisa melakukan yang dia bisa. Ada yang kaliannya saya lihat amati dia mengamen ya. Kalian ada yang pakai marawis, ada yang mengamen biasa kayak nasid-nasid gitu ya. Akhirnya itu dia sambil menghibur dan itu dikumpulkan amal. Bukan untuk dia tetapi buat kegiatan program. Makanya yang paling menarik sebelum Anda melakukan fundraising, tentukan dulu program yang unik. Create new and different. Buat sesuatu yang baru dan menarik dan berbeda. Sehingga apa? Orang itu akan gampang dia menggulirkan dananya. Apalagi Ramadan ini gampang sekali. Paling gampang ke Ramadan, apalagi kalau mau buka bersama, bikin program buka bersama anak yatim 5.000 orang. Wah. Kira-kira orang tertarik nih. Ya tertarik dengan Satgas Gan gitu kan. Ada situ muatannya. Kita ngumpulkan orang 5.000 orang dikasih pesan. Ya kan? No drug gitu kan. Prestasi? Yes, gitu kan. Itu bisa saja. Ini artinya buat sesuatu yang unik, yang menarik. Kalau bisa yang pokoknya apa kira-kira program-program itu yang orang-orang belum lakukan. Nah, caranya program yang unik itu bisa kita lakukan dengan lakukan apa? Konsep ATM. Amati, tiru, modifikasi. Bukan anjungan tunai mandiri ya namanya. Itu ada ATM BNI lain ya. Jadi bagaimana kawan-kawan buat program yang baik, orang bisa tertarik menggulirkan dananya. Yaitu tadi programnya unik, menarik. Kayak STF ini ada programnya unik kan. Contohnya apa? Dia bikin supermarket ya, toko charity store ya. Artinya memang orang belum ini ya. Dia bikin yang unik. Dompet duafa juga dia bikin unik. Rumah sehat, orang-orang rumah sakit. Dulu orang nggak ada kebayang dompet duafa itu bisa punya rumah sehat.
Apa filosofinya? Karena dia beranggapan kalau rumah sakit, orang yang masuk ke rumah sakit itu akan balik lagi jadi sakit. Makanya dia rumah menjadi rumah. Harapannya orang yang masuk dari rumah sehat itu pulangnya juga sudah nggak perlu balik lagi. Nah ini yang model, jadi bikin-bikin ide-ide kreatif yang orang bisa tertarik. Nah mahasiswa yang dilakukan di syariah, kemudian di dakwah, terutama di MD di konsentrasi JISPAP, ini alhamdulillah awal bulan ini mereka menyalurkan 275 mustahik. Kalau syariah ada 75, kemudian kalau di total mahasiswa saya semester ini 2 kelas, berarti 550 orang mustahik. Satu kelas itu 5 program. Dan satu program itu dia menyalurkan kepada 55 orang. Misalkan kepada janda, ya janda semuanya. Tapi bukan janda yang muda gitu ya. Janda yang tua-tua gitu ya. Yang usianya udah 85 tahun. Tapi boleh jadi yang laki-lakinya, Pak, saya juga pengen nyari yang janda ngikut sunnah Rasul. Ini yang bahaya nanti ya. Tapi karena Nabi kan menikahi bukannya yang perawan dulu ya, tapi janda dulu. Nah, boleh jadi, Pak, kenapa saya pengen ngikut sunnah Rasul? Harapannya nanti nyari yang janda kaya. Apalagi yang usianya masih sebentar lagi mau mati gitu ya. Mas sebentar mau mati kan nanti warisan banyak. Ternyata nikah jadilah nikah. Harapannya dia pergi haji, sudah pergi haji gitu ya. Ternyata 2 minggu berikutnya yang mati laki-lakinya. Apa sebabnya? Ternyata survei dokter meneliti karena ternyata susunya udah kadaluarsa. Ya ini jadi nyimpang lah ya. Soalnya kalau pagi-pagi ini kan ngantuk tuh ya. Jadi harus ada intermezzonya ya. Nah ini kembali. Jadi mahasiswa itu dia melakukan satu kelas itu ada yang terkumpul dana 27 juta. Karena tadi mahasiswanya sedikit. Ada paling 20 orang. Sampai ada satu orang itu saya bilang 1 juta rupiah, 800 ribu rupiah minimal. Kalau ingin UTS-nya A, yaitu tadi 800 ribu rupiah atau 1 juta rupiah. Ternyata ada yang satu orang sampai 4 juta rupiah. Nah ini artinya pas saya cek dari mana mereka bisa dapat itu, dan saya cek semuanya ternyata melalui BB, melalui medsos. Dia kirim kepada teman-temannya yang udah kerja, dia kirim kepada saudara-saudaranya yang kaya, gitu kan. Tapi sama orang tua nggak boleh, kecuali kalau orang tuanya maksa ya boleh, silakan. Nah, akhirnya dari jalur itulah dia kirim. Bikin program, saya ada program untuk penyaluran berapa mustahik itu ya. Nah, kalau ingin menyalurkan silakan kirim. Ternyata banyak dikirim. Itu hampir 4 juta satu orang, kan luar biasa. Ada yang 3,5 juta, ada yang 2 juta dan seterusnya. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, Satgas satu ini ada berapa orang? Satu kelompok Satgas kan ini. Semuanya 75. Kalau 75 lumayan. Kenapa saya lakukan fundraising itu dinilai individu? Karena kalau kelompok main andal-andalan, gitu kan, main andal-andalan masing-masing, kamu aja lah gitu ya, saya masih sibuk gitu ya. Nah ini per individu akhirnya terbukti. Kalau kumpul uang lumayan banyak, kemudian barulah kalau penyalurannya itulah walaupun mata kuliahnya itu bicara tentang fundraising, penggalangan dana aja, tapi ada kaitannya. Nggak mungkin orang akan menyalurkan dana kalau tidak ada program yang unik. Ada program yang menarik. Di antaranya apa? SOPA UIN Jakarta. Saya mengemas program materi mata kuliah fundraising ini penyalurannya tidak di luar UIN Jakarta. Apa sebabnya? Saya hidup di tengah-tengah masyarakat UIN ini, sering ngobrol dengan RT, dengan lurah yang sering mengkritik UIN Jakarta. Mohon maaf, kata mereka, UIN Jakarta ini belum bisa memberikan apa-apa untuk masyarakat. Karena kenapa? Buktikan, KKN ada nggak di sekitar masyarakat di UIN Jakarta? Nggak ada. Saya yakin kalaupun dilaksanakan pada pulang semuanya itu. Nggak terlaksana itu ya, karena terlalu dekat. Karena rata-rata di luar semuanya. Berikan bantuan di luar semuanya, jarang sekitar UIN. Akhirnya saya buat satu kelas itu 5 titik.
Ada yang di UIN Jakarta, yaitu di antara program SOFA itu ya, souvenir untuk duafa. Nah itu kan ada nama-namanya gitu ya. Ada yang namanya Pemda, saya bilang Pemda DKI, bukan, pemberian modal dagang. Kan kreatif. Ada yang bilang sepatu. Sepatu apa? Ini sepatu ini, bukan. Ada kepanjangan apa? 1000 untuk yatim piatu. Gitu. Dan banyaknya lagi. Sapa lansia gitu kan. Nah ini semuanya banyak program-programnya. Di antaranya yang mahasiswa satu kelas itu mereka bikin program spanduknya kayak masih ada itu. Di depan UIN tuh ada yang ditulis sebetulnya mata kuliah satu kelas, tapi biar supaya mereka bisa bergerak itu mereka boleh atas nama Ladis MD. Nah, Ladis MD itu laboratorium zakat, infak, sedekah dan wakaf di jurusan MD. Kalau di sini ada yang di Fakultas Dakwah selain Anam ada? Nggak ada ya? Kebanyakan fakultas apa ini? FISIP. Kalau tarbiyah jurusan apa? Oh, manajemen pendidikan. Kalau saya tarbiyah ngajarnya di fisika dengan biologi. Oke. Kalau yang lainnya ini fakultas apa? Psikologi. Syariah. Syariah di apa, jurusan apa? Oh, di muamalah. Sekarang muamalat aja ya. Kalau dulu ada jiswab. Ini yang terakhir ini yang teman-teman praktikum jiswab kalau yang di syariah ini. Yang menyalukan 275 mustahik juga. Nah, oke. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan semuanya, fundraising itu bisa dilakukan secara internal, bisa secara eksternal. Termasuk tadi penyalurannya. Tadi 5 titik tuh ya, 5 titik. Bukan 1 titik 2 koma adik cantik siapa yang punya? Itu lain lagi ya. Atau boleh jadi apa namanya? 1 titik ditambah 2 rel. Adik cantik ternyata punya Bang Bahrel. Oke. Oke, ini yang saya ingin inspirasi kepada Anda semua tadi, mahasiswa kita, teman-teman Anda semuanya tadi itu bisa melakukannya. Ternyata dia harus membuat program yang nyentrik-nyentrik, yang unik, santunan yatim dan seterusnya itu bisa dilakukan itu beraneka ragam. Yang penting programnya adalah unik. Bisa dapat ide-ide yang baru itu bisa dengan ATM tadi, meniru tapi jangan sama, tapi harus ada yang dimodifikasi. Yang paling bagus adalah kita bikin sendiri dari ide kita. Oh, tidak ada orang lagi yang melakukan kecuali program Satgas Gan. Bagaimana? Tapi mau prosesnya kalau dari nol itu berat ya. Harus original dari kita sendiri, yaitu memang harus sungguh-sungguh. Nah, dari mana idenya? Anda bisa baca dari internet, dari Google, tanya Mbah Google. Atau kalau dia pinter, kalau mau bikin makalah tanya Profesor Google kan. Kalau tanya tentang agama, Kiai Google. Itu berubah-ubah. Jadi bisa Anda inspirasi itu dari ide-ide dari Google, lembaga-lembaga zakat, lembaga-lembaga filantropi yang lainnya. Jadi mereka bisa melakukan seperti apa sih? Atau Satgas Gan yang lain-lainnya kalau memang ada, itu mereka seperti apa? Kita melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi. Modifikasi tentunya versi keuinan ya. Keuinan ini yang perlu dicermati. Itu bisa dilakukan secara individu atau bisa juga dengan cara melalui perusahaan. Kalau perusahaan ya teman-teman melakukan melalui proposal. Proposal akhirnya bisa melakukan. Yang paling bagus sebetulnya proposal itu tadi. Dia membuat proposal program itu orang-orang lain belum melakukan. Ya contohnya misalkan Dompet Duafa bikin program, ternyata bukan hanya Dompet Duafa tapi ada juga Al-Azhar Peduli Umat itu. Dia waktu itu kebetulan direkturnya kawan saya namanya Pak Anwar Sani, sekarang beliau di Direktur PP Darul Quran. Dia membuat program ambulan Al-Azhar. Tapi dia nggak punya uang. Mobil buat ambulan kan lumayan 200 jutaan ya. Nah, makanya dia bagaimana model caranya? Dia buat program, diajukan proposal ke PT-PT, PLN umpamanya, Indosat dan seterusnya. Nah, ketika melakukan tadi audiensi, dia membuat program yang unik. Di antaranya apa? Ketika kita ingin minta proposal program, itu kompensasi buat mereka apa biasanya? Lembaga donor, lembaga sponsor biasanya dia akan memberikan, tapi ditanya dulu buat dia apa. Nah, kalau Anda bikin kegiatan biasanya kan ada kan? Di antara kompensasi di spanduk, logonya gitu ya. Terus di apa namanya di sertifikat
di brosur, di apa. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan kepada Anda semuanya, kawan-kawan semuanya, lembaga zakat ini dia membuat konsepnya itu di mobil logo perusahaan. Kayak di UIN ini ada nih kerjasama dengan BRI. Rumah sakit UIN ya. Di sampingnya rumah sakit UIN Jakarta, sampingnya BRI. Berarti yang ngasih siapa? BRI. Jadi logonya itu disandingkan. Jadi di mereka ngasih itu bertahun-tahun masih ada kan logonya. Dimanapun dia berada, oh BRI dan seterusnya. Ini jadi bisa menggunakan konsep seperti itu. Atau boleh jadi ada juga menggunakan bena musola, bena masjid. Kalau biasanya kan beda rumah ya. Tapi dia menggunakan konsepnya adalah bena musola dan lain sebagainya. Jadi kawan-kawan semuanya, untuk berbicara tentang fundraising bisa tadi kita langsung face to face communication, bertatap dengan calon donatur. Syaratnya kalau kita orang percaya sama kita harus kredibel dulu. Buktinya apa? Saya buktikan dia kepada mahasiswa itu. Ternyata ada yang udah dapat 3,5 juta. Dari mana? Padahal dia belum punya rekening atas nama lembaga secara individu, tapi berarti kepercayaan orang terhadap kita ya. Semakin orang percaya, maka kita akan amanah. Mereka menyalurkan nggak kira-kira? Makanya Nabi dikenal dengan Al-Amin. Nabi dikenal dengan Al-Amin dulu. Nabi Al-Amin dikenal dengan orang yang terpercaya. Dari sebelum Nabi, menjadi Rasul, Al-Amin terpercaya. Makanya orang non-Muslim banyak yang investasi kepada Nabi. Bukan hanya itu dijajah, yang nitip dan seterusnya. Itu yang terpercaya. Nah, termasuk juga boleh jadi orang akan percaya sama kita kalau kita membuktikannya. Kita tidak sering menipu. Baik, insya Allah. Dulu Rasulullah terpercaya, namanya Al-Amin. Dulu Rasulullah Al-Amin terpercaya. Sekarang Al-Amin masih di penjara ya. Masih nggak? Apa udah keluar kali ya? Nah, baik. Ini yang secara sederhana bicara tentang fundraising. Fundraising yang unik sekali lagi berawal dari program yang unik. Yang saya tegaskan kembali, create new and different. Buat sesuatu yang baru dan berbeda. Anda bisa melakukan fundraising secara langsung atau tidak langsung. Dengan apa? Melalui pamflet, melalui spanduk, gitu kan? Melalui brosur, melalui apa saja kira-kira. Itulah yang orang bisa lihat, oh ternyata ini unik, oh ini menarik. Nah, ini bisa dilakukan model-model yang saya yakin kawan-kawan Satgas GAN ini juga bisa melakukannya. Tidak harus secara langsung tentang narkoba, tapi intinya ada gitu ya. Kita bisa mengumpulkan orang, tapi nanti ada nuansa pesan narkobanya ya kan, harus no drug. Itu yang bisa kita lihat. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita bisa membuat ide-ide yang kreatif? Tadi sudah saya sampaikan bisa menggunakan konsep apa? ATM, amati, tiru, modifikasi. Yang kedua bisa juga menggunakan konsep helikopterik. Yang pertama tadi apa? ATM, yang kedua helikopterik. Apa itu helikopterik? Helikopter, tahu helikopter? Helikopter itu asalnya helikopter. Helikopter itu dia terbangnya pendek. Sebelum dia turun dia kan muter dulu. Apa pesannya itu? Konsep helikopterik itu kalau kita ingin membuat program sesuai dengan kebutuhan audiens, sesuai kebutuhan masyarakat, sesuai kebutuhan jamaah misalkan. Oh, itu lain ya. Oh, alhamdulillah. Gitu. Jadi dia yang dibutuhkan apa? Termasuk boleh jadi karena kenapa? Itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya nih, dalam mata kuliah fundraising, kenapa saya stressingnya itu, penekanannya itu hanya di UIN dan sekitarnya 550 mustahik, karena tadi banyak kebutuhan dari masyarakat yang menyatakan UIN ini belum memberikan apa-apa. UIN itu baru mercusuar, tahu mercusuar? Mercusuar itu nyalanya, terangnya itu cuma jauh, di dekatnya nyala nggak?
Itu dia. Ya, makanya akhirnya saya buatlah program fundraising itu lebih cenderung tadi ada yang internal atau eksternal UIN, tetapi sekitar masih daerah Ciputat. Itu handphonenya silakan diangkat, siapa tahu dari Jokowi itu. Ngapain? Buka. Pokoknya kita berhenti sampai handphonenya mati lah ya. Oke, bisa kita lanjutkan? Oke, biar supaya ya ini panas, anggap aja ada AC-nya itu ya. Berimajinasi. Oke, sekali lagi apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, biar semangat semuanya. Tapi saya sarankan semuanya, Allahu Akbar itu harus dipakai yang baik. Tidak boleh Allahu Akbar dipakai untuk menyerang. Allahu Akbar berarti kekerasan. Gitu kan? Karena bingung di Indonesia ini kan yang menyerang dan diserang bacanya apa? Yang menyerang Allahu Akbar jadi serang Allahu Akbar. Ada yang nanya, Pak, ini kita sebaiknya bagaimana nih? Lihat nih kelakuan masyarakat kita, yang menyerang Allahu Akbar, yang diserang Allahu Akbar. Gampang saya bilang, cukup sami Allahu liman hamidah. Karena dua-duanya udah Allahu Akbar sami Allah, ya tinggal nanti sujud dah ya. Oke. Jadi ada yang ingin saya sampaikan kembali. Tadi ada dua konsep minimal ATM, kemudian apa lagi? Helikopter itu helikopter. Termasuk kalau Anda berjualan misalkan, di situ ada tukang bakso, di situ ada tukang somai, di situ ada tukang gado-gado. Terus kira-kira yang cocok Anda jualan di situ apa kira-kira? Tukang es. Apa sebabnya? Oh, itu yang dibutuhkan. Termasuk dalam membuat program yang cocok dengan Satgas GAN. Harus disesuaikan dengan bulan, waktu, sehingga orang bisa menggulirkan uangnya. Ini juga misalkan kalau Ramadan berarti yang cocoknya tadi berkaitannya dengan takjil, ya kan, dan seterusnya itu bisa juga. Seperti di UIN aja, Masjid UIN ini terkenal dengan KFC ini. Masjid Fatullah itu dikenal dengan KFC. Apa itu KFC? Bukan Kentucky Fried Chicken, tapi Kentucky Fatullah Chicken. Apa sebabnya? Karena mau buka puasa gratisan ada ayam kan? Makanya biasanya kalau yang tinggalnya di dekat Masjid Fatullah, coba aja pastikan tuh setiap buka puasa adanya di mana? Ada di mana kira-kira? Di Masjid Fatullah. Makanya saya tanya kawan saya, lagi waktu saya jadi mahasiswa gitu ya, tanya mau kemana? Saya mau ke KFC. Oh, mau ke Kentucky Fried Chicken, bukan Kentucky Fatullah Chicken. Itu karena ada program tajil gitu ya. Nah, yang lagi-lagi bahwa sekali lagi untuk mendapatkan ide-ide yang baik itu Anda akan buat program yang unik, silakan. Fundraising bisa menggunakan internal di UIN boleh jadi ngesrek bisa juga. Kalau yang eksternal tadi orang lain, kita boleh jadi kawan kita, saudara kita, handai tolan kita, lembaga sponsorship, atau kita buat orang-orang di sekitar kita yang kaya bikin namanya sponsor tetap, donatur tetap, itu bisa juga. Tapi harus dibuktikan. Contohnya Anda menjadi remaja masjid, remaja musola. Kalau Anda banyak programnya, biasanya orang yang di sekitar itu dia kalau Anda menawarkan program, dia kasih dana nggak kayak kira? Insya Allah mau. Karena apa? Dia buktikan, oh ada kegiatannya. Tapi jangan mimpi Anda bikin program minta dana terus tapi tidak ada kegiatan-kegiatannya. Kira-kira masyarakat ngasih nggak? Enggak. Karena kenapa? Tidak ada buktinya, konkretnya gimana gitu ya. Nah, oleh karena sekali lagi untuk membuat ide bisa tadi dengan helikopter ATM atau ide kita sendiri. Ide yang menarik yang tadi yang belum orang lain lakukan. Nah, dapat ide yang unik yang menarik itu bisa Anda terinspirasi dengan baca buku, atau boleh jadi Anda habis sholat tahajud, habis doa, habis salam dapat ide ting gitu ya. Nah, itu bisa juga. Atau Anda lagi merenung
Di mana merenungnya? Boleh jadi kamar mandi. Di ukuran kamar 1 kali 2 meter. Anda lagi merenung, bikin apa ya? Dapat ide. Pas kebetulan barengan dengan bunyi plung, oh dapat ide. Itu kan orang dapat ide gitu. Bisa lihat atau melalui studi banding. Studi banding itu apa kira-kira? Ya Anda Satgas GAN ini yang di UIN, di kampus lain ada nggak kira-kira bareng? Ada nah. Mereka tuh seperti apa? Atau melalui internet bisa juga kan? Nggak usah sampai ke sana, tapi lihat aja programnya apa yang bisa ditiru. Ini yang bisa dilakukan. Yang sederhana tadi kalau studi banding itu namanya RD, Research and Development. Dompet duafa, kenapa dia dapat ide-ide yang baik, yang unik, yang menarik, yang lembaga zakat yang lain belum lakukan? Karena dompet duafa itu sering studi banding ke negara-negara selain Indonesia. Bagaimana zakat di Bahrain, di Palestina, kemudian di Uni Emirat Arab dan lain sebagainya. Sehingga dia membuat pola, oh yang cocok bisa dilakukan di Indonesia itu seperti itu. Makanya adalah namanya LKC, klinik ya, layanan kesehatan cuma-cuma. Dia bikin rumah sehat, dia bikin perpustakaan gratis tuh, tapi berkaitan tentang zakat dengan ekonomi Islam. Nah itu yang secara sederhana. Terus bikin lagi apalagi Institut Kemandirian. Institut Kemandirian itu apa? Orang yang pengangguran setelah SMA dia latih, dia didik dengan technical soft skill dalam bentuk apa? Misalkan betulin handphone, servis, apalagi komputer, betulin motor, bengkel dan sebagainya, maka itu bisa menjadi lebih menarik lagi, kira-kira seperti itu. Baik, kawan-kawan semuanya, saya yakin semuanya juga akan bisa melakukannya kalau kita memang bersungguh-sungguh. Tapi kalau nggak